Dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks negara Republik Indonesia. 1. Konsep negara kesatuan atau unitarisme. Menurut C.F. Strong dalam bukunya A Story of Modern Political Constitution, negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dari peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau otonomi dan swasta. Pada saat ini Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi menurut mekanisme otonomi daerah. 2. Karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara nyata mengandung semangat agar Indonesia ini bersatu, baik yang tercantum dalam pembukaan maupun dalam pasal-pasal yang langsung menyebutkan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam 5 pasal, yaitu Pasal 1 ayat 1, Pasal 18 ayat 1, Pasal 188 ayat 2, Pasal 25A, Pasal 37 ayat 5. Prinsip kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dipertegas dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu dalam upaya membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karakteristik Negara Kesatuan Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. 3. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa reformasi kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Pada periode ini bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kesatuan dengan bentuk pemerintah adalah republik yang dimana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintah sekaligus sebagai kepala negara. Sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam periode ini yang dipakai sebagai pemegang adalah Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun Undang-Undang Dasar 1945 telah berlaku, namun yang baru dapat dibentuk hanya presiden, wakil presiden, serta para menteri dan gubernur. Adapun departemen yang dibentuk untuk pertama kalinya di Indonesia terdiri atas 12 departemen. Provinsi yang baru dibentuk terdiri atas 8 wilayah yang terdiri atas Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Kondisi di atas didasarkan pada aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa untuk pertama kalinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI. Untuk mengatasi hal tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 melalui ketentuan dalam pasal 6 aturan peralihan menyatakan bahwa sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. PPKI dalam Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan 2 ayat aturan tambahan yang menegaskan bahwa dalam 6 bulan sesudah berakhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini. Dalam 6 bulan setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, majelis itu bersanding untuk menetapkan Undang-Undang Dasar untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional. Maka pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan 3 buah maklumat, yaitu Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari presiden sebelum masa waktunya berakhir. Maklumat pertama
Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 yang intinya mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintah parlementer. Perhatikan maklumat tanggal 14 November 1945. Di sana tertera jelas bahwa Indonesia menjadi sistem pemerintahan parlementer. Secara konseptual, perubahan ini diharapkan akan membantu mengadoma semua kekuatan yang ada dalam negara ini, akan tetapi pada kenyataannya sistem ini justru membawa bangsa Indonesia ke dalam keadaan yang tidak stabil. Sistem pemerintahan parlementer tidak berjalan lama. Kepemimpinan Presiden Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya akhirnya jatuh pada tahun 1966. Pada masa Orde Lama diganti dengan masa Orde Baru dipimpin oleh Soeharto. Prioritas utama yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru bertumpu pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional yang mantap. Adapun kelebihan dari sistem pemerintah Orde Baru, suksesnya program transmigrasi, suksesnya program keluarga berencana, suksesnya memerangi buta huruf. Akan tetapi dalam perjalanan pemerintahnya, Orde Baru melakukan beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti bidang ekonomi, terjadinya praktik monopoli ekonomi, bidang politik kekuasaan berada di tangan lembaga eksklusif, bidang hukum terjadi praktik KKN dalam pemerintah. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri. Untuk itu perlu disusun pemerintah yang konstitusional atau pemerintah yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintah konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi adanya pembatasan kekuasaan pemerintah atau eksklusif, jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Untuk lebih jelasnya berikut dipaparkan beberapa perubahan mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 2. MPR merupakan lembaga bikameral, yaitu terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Pasal 2 Ayat 1. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Pasal 6A Ayat 1. Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Pasal 7. Pencantuman hak asasi manusia Pasal 28A sampai 28J. Sekian dari saya, terima kasih.